الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kembali pada pagi hari yang cerah ini kita khidmatkan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat iman, berkat nikmat sehat dan berkat nikmat kesempatan kita bisa melangkahkan kaki dan ayunkan tangan ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sunnah muakkadah yaitunya salat Idul Fitri. Mudah-mudahan niat tulus kita dari rumah sampai ke sini, baik dengan jalan kaki ataupun dengan kendaraan, baik dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, Allah ridai hendaknya dan setiap langkah kanan yang kita langkahkan mendatangkan pahala, setiap langkah kiri yang kita langkahkan mampu menghilangkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada putra junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan ini benar-benar mampu menjadi syafaat di saat nanti tidak ada syafaat dari Nabi dan Rasul manapun kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kalimat Allah, dalam rangka membesarkan kalimat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Apabila kamu telah menyempurnakan
bilangan puasamu, kata Allah, 29 ataupun 30, maka hendaklah kamu membesarkan nama Allah sebesar-besarnya dengan membaca tahmid, takbir, dan tahlil. Dan alhamdulillah, pada faktanya semenjak tadi malam mulai terbenamnya matahari sampai hari ini terbit lagi matahari, suara takbir tersebut terdengar dari berbagai penjuru daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sampai ke desa yang terpencil seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Ini membuktikan ternyata begitu kerdilnya kita, begitu kecilnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan tujuan daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari belakang benar-benar menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perlu kita pahamkan bahwa ada beberapa ciri khas takwa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran tersebut, yang bermakna dengan la'allakum tattaqun itu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah sampaikan dengan jelas, sejelas-jelasnya, tanpa ada perdebatan dari ulama manapun, yaitunya di antara ciri khas orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, sebagian hartanya, baik ketika lapang ataupun keadaan sulit. Sekali lagi khatib ulangi, adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, baik ketika ada maupun ketika sulit, baik ketika lapang maupun dalam ketika keadaan sempit. Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa berbagi dengan antar sesama. Mulai dari awal-awal Ramadan kita diajarkan bagaimana memberikan perbukaan atau menu takjil kepada saudara-saudara kita. Kemudian pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan kita diajarkan untuk bersedekah, karena Nabi SAW menyampaikan bahwa seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kita sampaikan dalam bulan Ramadan. Dan itu berlaku dari Ramadan pertama hingga Ramadan terakhir. Kemudian di Ramadan terakhir kita juga diwajibkan untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan segala kerak-kerak dosa puasa kita, untuk membersihkan segala kerak-kerak malam-malam tarawih kita yang mungkin bolong-bolong, dengan jalan berzakat fitrah. Zakat fitrah yang hukumnya wajib bagi orang yang hidup pada saat sebelum khatib naik mimbar. Meskipun dia lahir 2 menit sebelum khatib naik mimbar, maka wajib hukumnya dibayarkan zakat fitrahnya. Ini adalah gambaran daripada fis-sarra'i wad-dharra, menggambarkan kepada kita bahwa tanda atau ciri khas dari orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Allah dalam Al-Quran adalah wal kaziminal ghaiz, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu dan amarahnya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari belakangan, atau barangkali mungkin ada yang 29 hari, semuanya kita hargai, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menahan hawa nafsu,
telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menahan amarah syaitan. Karena sumber marah, sumber amarah, sumber emosi adalah dari syaitan laknatullah. Nah, dengan kita laksanakannya Ramadan selama 30 hari ini, mudah-mudahan mampu kita mengendalikan nafsu kita selama 11 bulan ke depan. Mulai daripada bulan Syawal nantinya sampai nanti kepada bulan Syakban lagi. Dan tentunya kita berharap semoga kita yang hadir hari ini mudah-mudahan Allah pertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri khas orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas, adalah orang yang memaafkan antar sesama manusia. Wal 'afina 'anil nas adalah orang yang memaafkan antar sesama manusia. Idul Fitri merupakan ajang kita untuk bersilaturahmi. Idul Fitri merupakan ajang kita untuk saling bermaaf-maafkan terkait dengan masalah maaf-memaafkan ini. Ada di antara kita mungkin hadir di sini, mungkin ataupun tidak, mungkin dusana kita di rantau atau mungkin tidak, yang masih mempertahankan egonya, tidak mau memaafkan orang lain yang pernah bersalah kepadanya. Bahkan mengatakan sampai putih tulang dalam kubur dan inyo tidak akan pernah memaafkan. Ketahuilah kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, persoalan sengketa di dunia ini, sengketa antara manusia dengan manusia lainnya sesungguhnya akan berlanjut sampai ke akhirat kelak. Satu saat, satu kali Rasulullah SAW berkisah kepada para sahabat, di mana kisah ini diceritakan bersumber dari malaikat Jibril. Satu ketika ada dua orang yang bersengketa ketika di dunia, kemudian di akhirat dia sampaikan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang pertama, "Ya Allah, aku sering dizalimi oleh orang yang di sebelahku ini. Aku sering difitnah oleh orang yang di sebelahku ini. Aku sering digunjing, aku sering dizalimi. Begini, begitu ketika di dunia ini." Lalu kata Allah, "Terus bagaimana?" "Aku ingin engkau pindahkan pahalanya kepadaku, ya Allah." Ini permintaan pertama. Kemudian Allah menjawab, "Bagaimana mungkin aku memindahkan pahalanya sementara tidak sedikit pun kebaikan yang ada padanya? Kalau begitu ya Allah, aku ini banyak dosa. Engkau pindahkan dosaku kepadanya ya Allah, agar kezalimannya di dunia kepadaku berbalas di saat di akhirat ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, Allah memerintahkan kepada orang tersebut untuk menengadahkan kepalanya ke depan. Yang tadinya ketika menunduk, beliau sedang menunduk seperti ini. Kemudian Allah suruh angkat wajahnya. Apa yang terjadi ketika orang tersebut mengangkat wajahnya menghadap ke depan? Mereka melihat ada sebuah istana yang terbuat dari emas yang bertatahkan dengan intan dan berlian. Kemudian mereka bertanya, "Ya Allah, siapakah yang punya istana itu ya Allah?" Allah pun jawab, "Yang punya istana itu adalah orang yang mampu membayar harganya." Kemudian bertanya lagi, "Lalu siapa yang mampu membayar harga istana yang terbuat dari emas ini ya Allah, yang bertahtakan intan dan berlian ini ya Allah?" Allah pun jawab, "Orang yang mampu membayarnya adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain ketika orang lain bersalah kepadanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian, kalau begitu ya Allah, demi Engkau ya Allah, demi Allah, pada hari ini aku maafkan sahabatku, aku maafkan orang yang di sebelahku ini, aku hilangkan semua kesalahan-kesalahannya kepadaku, dan masukkan kami ke dalam surga yang terbuat, masukkan kami ke dalam istana yang terbuat dari emas itu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, "Kalau begitu, engkau ambillah tangan sahabatmu, engkau ambillah tangan orang yang di sampingmu,
engkau bersalamanlah, engkau ajaklah dan masuklah kalian kedua-duanya ke dalam surga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pentingnya afina anin nas, kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Memaafkan antar sesama. Tidak perlu kita egois, tidak perlu kita menganggap diri kita benar, karena yang maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita namanya manusia sudah ditakdirkan tempatnya kita berbuat salah dan khilaf. Dan ini digambarkan daripada nenek moyang kita Adam dan Hawa ketika disampaikan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini, makanlah apa yang engkau suka. Tapi ingat Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Namun karena godaan syaitan durjana, Adam dan Hawa pun mendekati pohon itu. Akhirnya diusir bersama-sama dengan iblis di dunia ini, terlahirlah kita-kita ini. Jadi dasarnya azasi kita adalah tempat kita berbuat salah. Maka tidak ada satu alasan apapun untuk kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, karena pada hakikatnya kita juga punya kesalahan. Pada hakikatnya kita juga punya kekurangan, kaum muslimin. Tidak usah kita ego-ego, tidak usah kita sombong-sombong. Maafkan saja. Karena apa? Kata Allah, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya itu, maka untuknya adalah sebuah istana di surga yang terbuat dari emas yang bertahtakan intan dan berlian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahmatullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tahu betapa banyaknya dunsanak kita, betapa banyaknya keluarga-keluarga kita di rantau yang sesungguhnya mereka ingin pulang ke kampung halaman. Namun karena sesuatu dan lain hal barangkali, bisa saja karena faktor ekonomi, bisa saja karena faktor kesehatan, bisa saja karena faktor pekerjaan yang mungkin tidak bisa cuti, akhirnya mereka tidak bisa pulang kampung. Mereka tidak bisa melihat orang tua mereka. Mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka. Kalaupun mereka pulang, kemungkinan ada di antara mereka yang orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ada mungkin kemungkinan saudara-saudaranya yang tahun kemarin masih bersama-sama dari Idul Fitri dengan mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Betapa banyak seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang menyandang status janda. Betapa banyak para anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya yang yatim mereka pada saat Idul Fitri. Kalaupun mereka bisa pulang, orang yang selama ini mereka dekat tangannya, yang selama ini menggenggam tangannya, mencium pipinya, menyiapkan dirinya untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, namun saat ini mereka tidak bisa menggenggam itu lagi. Semuanya sudah Allah panggil. Allah sudah panggil satu persatu ke akhirat, ke haribaannya. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh keluarga kita tercinta, baik itu ibu kita, baik itu istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, jika punya waktu, maka luangkanlah waktu kita untuk datang ke pusananya, untuk datang ke kuburannya, minta ampun kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa mereka, dan minta maaflah kepada mereka, doakan mereka di saat itu. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, begitu pentingnya bagi kita yang saat ini mempunyai orang tua, begitu bahagianya kita yang saat ini masih mempunyai sahabat dan saudara yang ada di sekeliling kita. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama berhari raya. Namun perlu diingat bahwasanya ternyata ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini mereka tidak punya siapa-siapa. Oleh karena itu, mari kita rangkul mereka, mari kita ajak mereka berlebaran bersama-sama dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan mereka tetap bergembira bersama-sama dengan kita. Masyarakat muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Terakhir, Ramadan sudah meninggalkan kita. Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Saat ini kita sedang berada di bulan Syawal. Oleh karena itu, pesan khatib kepada kita semuanya,
Jangan tinggalkan kebiasaan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan kita selalu berjamaah ke masjid, di luar Ramadan lanjutkan jamaah kita di masjid. Jangan biarkan masjid-masjid dan musola-musola tertinggal begitu saja bagaikan kuburan yang tertinggal di tengah hutan. Karena kita bangun itu masjid, kita bangun itu musola penuh dengan jerih payah, sumbangan dari rana dan rantau, itu adalah sedekah dari kaum muslimin. Sangat sayang kiranya kalau itu kita tinggalkan setelah Ramadan. Jika selama Ramadan kita saling bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, maka setelah Lebaran ini tetaplah jaga istiqomah kita dalam bertadarus Al-Quran. Jika selama Ramadan kita senantiasa bersedekah, maka pertahankanlah sedekah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah terima puasa kita hendaknya, Allah terima ibadah sholat kita hendaknya, rukuk kita, sujud kita, semua pengabdian kita, dan semua kita bercita-cita dan berkeinginan agar kita akan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil ya Allah, baik kesalahan tersebut kami sengaja pun tidak sengaja ya Allah. Bersihkan kami pada hari ini dari semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah, yang mengakibatkan puasa kami tidak Engkau terima ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Sekiranya kuburannya sempit, Kau lapangkanlah ya Allah. Sekiranya kuburannya gelap, Engkau terangilah ya Allah. Engkau permudahlah urusannya di alam barzakh ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, di samping Kau juga ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mungkin barangkali ada di antara keduanya sudah tidak ada lagi pada hari ini ya Allah, di mana kami tak bisa berkumpul dengan mereka ya Allah, kami tak bisa mendekap tangan mereka ya Allah, kami tidak bisa mencium dahi mereka ya Allah. Oleh karena itu, sekiranya mereka masih hidup ya Allah, Engkau panjangkanlah umur ibadahnya ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Namun sekiranya mereka sudah mendahului kami, Engkau ampunkan dosa mereka ya Allah, Engkau maafkan kesalahan mereka ya Allah, dan Kau tempatkan mereka di surga Jannatun Na'im. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh telah berbuat zalim ya Allah, baik kepada diri kami sendiri maupun kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ampun dan maaf kepada Engkau ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan dan maafkan kami, maka niscaya kami akan menjadi orang yang merugi ya Allah.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimalah ibadah salat kami ya Allah, ibadah salat wajib kami ya Allah, ibadah salat sunnah kami ya Allah, qiyamul lail kami ya Allah. Terima juga puasa kami ya Allah, dan pertemukan lagi kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Terima rukuk kami ya Allah, terima sujud kami ya Allah, terima pengabdian kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha penerima taubat ya Allah. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwasanya yang salah itu adalah salah ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mencegahnya ya Allah, dan tunjukkan juga kepada kami yang benar itu adalah benar ya Allah. Pandu kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk dapat melaksanakan kebenaran tersebut ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana anta tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan semua doa yang pernah kami sampaikan kepada Engkau ya Allah. Kabulkan semuanya tanpa kecuali ya Allah. Sekecil apapun doa itu, sebesar apapun doa itu Kau kabulkan ya Allah, tanpa kecuali ya Allah. Semuanya ya Allah, karena kami yakin Engkau Maha mengabulkan doa ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kebaikan di dunia ya Allah. Anugerahkan juga kepada kami semua kebaikan di akhirat ya Allah, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahmatullah, pada akhirnya khatib secara pribadi dan keluarga mohon kepada kita semuanya, mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Selamat melaksanakan hari raya Idul Fitri, berkumpul bersama-sama dengan sanak dan keluarga, rana dan rantau. Demikian, banyak maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah